Pemirsa, Hari Buruh 1 Mei lalu, sebuah kabar pahit menyebar kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kabar itu adalah merebaknya kekerasan seksual bagi buruh perempuan yang harus bersedia menginap di hotel dengan atasannya atau staycation jika ingin perpanjangan kontrak. Hari Sabtu lalu, Ade, seorang karyawati di sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tampak mendatangi Polres Metro Bekasi. Tujuannya melaporkan manajernya ke Polres Metro Bekasi karena mengajaknya staycation atau menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Ade didampingi kuasa hukum, anggota DPR RI, dan DPRD Kabupaten Bekasi. Ade mengaku kerap mendapat ancaman berupa putus kontrak kerja karena menolak ajakan bosnya untuk menginap di hotel. Ia juga mengaku trauma atas perilaku bosnya itu. Dalam pelaporan ini, korban juga melampirkan bukti berupa chat di media sosial yang berisi ajakan staycation. Setiap ketemu beliau selalu ngajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan bareng berdua gitu. Jadi aku di situ selalu alasan karena di sisi lain juga saya butuh pekerjaan ya. Jadi nggak mungkin langsung bilang enggak lah, kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alasan entar gitu, diulur-ulur. Dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak apa sih, kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah situ aku langsung ambil keputusan nggak mau gitu. Nah kemudian dia langsung kayak ya udah kamu habis kontrak aja gitu, nggak diperpanjang kayak gitu. Berarti sekarang Untuk mendalami kasus ini, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap bos perusahaan yang dilaporkan korban. Jadi untuk tindak lanjut daripada laporan polisi ini, kami akan melakukan pemanggilan atau mengundang klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh pelapor atau korban kepada kami. Pasti kami akan mengarah untuk mengundang terlapor guna diambil keterangannya terkait dengan laporan kasus yang dilaporkan oleh pelapor atau korban. Sebelum melapor polisi, Ade sempat mengungkapkan kasusnya ke media massa. Ia mengaku kerap mendapat ajakan untuk jalan berdua bersama atasan sebagai syarat agar kontrak kerjanya diperpanjang. Korban yang selalu menolak ajakan atasannya itu kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja dari perusahaan. Saya setiap kali ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanyain kapan kayak gitu, jalan berdua kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu, ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf Pak, saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Dan akhirnya saya berani untuk melaporkan kepada Pak Kopon ini. Mbak, ada komunikasi sama si atasan itu udah berapa lama, Mbak? Oh, dari semenjak aku kerja di situ udah nggak deketin lah atasan itu. Mbak, pas ngajak jalan itu apa yang diiming-imingin? Iming-imingnya itu ya kalau mau diperpanjang harus mau gitu, harus mau diajak jalan gitu. Kalau misalkan nggak mau diajak jalan ya udah habis kontrak aja, seperti itu.
Kasus dugaan kekerasan seksual yang bermodus ajakan staycation atau menginap bersama bos sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja ini disampaikan oleh John Storus melalui akun Twitter pribadinya @midu17. Bahkan, John juga menuliskan bahwa persyaratan staycation untuk perpanjangan kontrak ini sudah bukan rahasia umum perusahaan lagi. Ironisnya, kasus yang disebut sebagai sudah rahasia umum ini tidak pernah disuarakan serikat buruh. Padahal, ini menyangkut nasib para buruh itu sendiri. Gejala ini juga tidak deteksi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Bekasi baru bergerak ketika kasus ini viral dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyelidiki kebenaran informasi kasus tersebut. Berjalan langkah karena juga sudah menjadi viral, dan juga sudah mendapatkan instruksi dari Bapak PJ untuk tidak menyepelekan walaupun hanya berita viral, karena ini sudah kemudian menjadi berita di mana-mana. Prinsipnya kalau memang nantinya korbannya atau siapapun yang ada, entah siapapun itu, kita siap saja melakukan pendampingan. Kalau kaitannya misalnya memang ada hal normatif yang tidak tersampaikan kepada pekerja, kami siap melakukan pendampingan. Sementara itu, Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Beberapa hari yang lalu memang kami mendapatkan tag ya dari medsos Komnas Perempuan, dan kami juga masih mendalami informasi yang diberikan ini. Sampai sekarang kami masih berkontak dengan sejumlah jaringan untuk mengetahui sebetulnya ini di perusahaan yang mana, dan apakah ini hanya terjadi di satu tempat atau ini sebetulnya sebuah fenomena yang lebih meluas. Saat ini kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga kita bisa menggunakan undang-undang tersebut untuk kemudian memproses jika benar terbukti ada perusahaan maupun ada individu-individu yang menggunakan kerentanan berbasis dari kontrak yang harus diperpanjang dari waktu ke waktu untuk mendapatkan layanan seksual. Hubungan relasi kuasa antara buruh dan atasan yang berujung eksploitasi seksual memang harus dibongkar dan diproses hukum. Langkah korban Adi yang melaporkan kasusnya ke polisi diharapkan akan menjadi langkah awal untuk membongkar staycation ini. Dalam hal ini, dukungan serikat buruh diperlukan untuk berkontribusi nyata dan bukan terlalu sibuk bermain politik.